Saat ini, pemanasan global atau dikenal dengan global warming menjadi salah satu masalah besar bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Pemanasan global sendiri adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik pada lapisan atmosfer daratan maupun lautan. Sumber utama terjadinya pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya efek rumah kaca. Menurut Matt Rigby, seorang ilmuwan atmosfer dari University of Bristol yang sekaligus anggota eksperimen gas atmosfer, mengungkapkan bahwa efek rumah kaca telah berkembang pesat di atmosfer selama beberapa dekade. Meningkatnya efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan klorofluorokarbon. Naiknya gas karbon dioksida ini diakibatkan dari semakin banyaknya pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan-kendaraan bermotor. Dengan adanya kenaikan dari konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya, ini mengakibatkan sebagian panas matahari terperangkap di atmosfer bumi dan pada akhirnya menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi semakin meningkat. Hal inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya perubahan iklim global. Adapun perubahan iklim global ini dapat meliputi meningkatnya suhu air laut, melelehnya es di kutub, naiknya muka air laut, dan cuaca yang ekstrim. Maka dari itu, dalam rangka mencari solusi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ekosistem pesisir termasuk mangrove, kawasan Payau, dan Padang Lamun akhir-akhir ini dikenal sebagai penyerap dan penyimpan karbon alami dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lama. Sementara itu, karbon yang tersimpan di ekosistem tersebut sering disebut sebagai blue carbon atau karbon biru. Dalam mengenalkan blue carbon secara lebih jauh, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIPI bersama Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR menyelenggarakan Blue Carbon Summit pada 17 hingga 18 Juli 2018 lalu di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Seperti namanya, karbon ini berwarna biru. Tapi, apakah sebenarnya karbon biru itu? Karbon biru merupakan karbon yang ditangkap dan disimpan di samudra dan ekosistem pesisir, termasuk lahan basah pesisir, mangrove, kawasan Payau, rawa pasang surut, dan padang lamun. Terdapat 4 tempat penyimpanan karbon ini, yaitu biomasa atas pada batang, daun, dan ranting, biomasa bawah pada akar, biomasa mati yaitu pada pohon yang mati atau sarasa, yang keempat pada tanah. Dalam proses penyimpanan karbon tersebut, karbon dari atmosfer ini ditangkap kemudian disimpan di bagian biomasa dan tanah sebagai karbon organik. Sumber karbon yang terakumulasi tidak hanya berasal dari atmosfer, tetapi juga dapat berasal dari karbon yang terbawa oleh sungai atau dari perairan laut sekitar ekosistem yang terbawa oleh arus pasang surut. Jika pada ekosistem pesisir, lahan basah pesisir dan hutan mangrove merupakan ekosistem kaya karbon yang dapat menampung hingga 3 kali lebih banyak karbon per hektar sebagai hutan terestrial. Pada ekosistem ini, diperlukan pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan keanekaragaman hayati, layanan ekosistem, pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, dan nilai lain dari hutan tersebut. Serta ketika ekosistem ini dilindungi dan dipulihkan dengan materi organik terkunci di tanah mereka, mangrove bertindak sebagai penyerap karbon yang efektif, menawarkan potensi besar untuk mengurangi perubahan iklim. Saat ini, terdapat 3 ekosistem yang berpotensi sebagai karbon biru atau blue carbon, yaitu mangrove, padang lamun, dan kawasan Payau. Karbon biru merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida, sehingga bisa memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan cara menjaga keberadaan hutan mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir diyakini dapat menyimpan karbon 100 kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-22 di Marrakesh, Maroko, yakni karbon biru digaungkan sebagai salah satu kontribusi bagi target pengurangan emisi karbon di dunia. Secara global, sebanyak 151 negara memiliki karbon biru, tetapi hanya 50 negara yang mengagendakannya untuk pengurangan emisi dalam komitmen NDC-nya. Kemudian, dari penelitian yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak 5 tahun terakhir, Padang Lamun memiliki potensi menyerap dan menyimpan karbon sekitar
4,88 ton per hektar per tahun. Sementara itu, untuk ekosistem mangrove, rata-rata penyerapan dan penyimpanan karbon bisa mencapai 38,80 ton per hektar per tahun. Bila dihitung secara total, maka potensi penyerapan karbon ekosistem mangrove adalah 122,22 juta ton per tahun. Selanjutnya, menurut Daniel Murdiarso, kemampuan mangrove dalam menyerap emisi di bumi mencapai 20 kali dari kemampuan hutan tropis. Karena itu, mangrove keberadaannya bisa menjadi gudang terbesar untuk penyimpanan emisi dunia. Potensi ekonomi dari mangrove sangatlah besar. Ada potensi blue carbon yang bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga 10 miliar US dollar. Itu jumlah yang sangat besar. Jelas Daniel, peneliti Center for International Forestry Research atau CIFOR. Besarnya potensi karbon biru atau blue carbon tersebut tidak lepas dari luasnya kawasan mangrove di Indonesia yang saat ini mencapai 2,9 juta hektar. Luasan tersebut sama dengan luas negara Belgia di Eropa atau seperempat dari total luas mangrove yang ada di seluruh dunia. Daniel memaparkan, dalam 1 hektar hutan mangrove di Indonesia tersimpan potensi karbon yang jumlahnya 5 kali lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Dan faktanya, saat ini hutan mangrove di Indonesia menyimpan cadangan karbon sepertiga dari total yang ada di dunia. Saat ini, karbon yang tersimpan di hutan mangrove Indonesia mencapai 3,14 miliar ton. Dan untuk bisa mengeluarkan karbon sebanyak itu, Indonesia perlu waktu hingga 20 tahun lamanya, ucap anggota penyusun laporan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim PBB atau IPCC. Sementara itu, Konservasi Internasional Indonesia menyebut saat ini Indonesia memiliki hutan mangrove seluas total 3,1 juta hektar atau 22,6% dari mangrove di dunia. Dengan luasan seperti itu, stok karbon yang ada di hutan mangrove Indonesia total mencapai 3,14 miliar ton. Selanjutnya, berdasarkan penelitian lainnya, ditemukan fakta bahwa ekosistem pesisir juga merupakan penyerap gas rumah kaca. Ekosistem panda diyakini menyerap dan menyimpan 100 karbon 100 kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan. Karbon yang diserap oleh ekosistem pesisir tidak kalah besar dengan hutan. Berbeda dengan ekosistem daratan yang cenderung tidak bertambah pada saat tertentu. Efek gas rumah kaca yang berkembang pesat di atmosfer membuat suhu permukaan bumi meningkat dan menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Karbon dioksida merupakan gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab utama suhu permukaan bumi menjadi semakin meningkat, sehingga diperlukan solusi untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersebut. Seperti halnya bakau atau mangrove yang mampu menyerap karbon dioksida atau CO2, Padang Lamun juga memiliki potensi yang lebih besar dalam menyerap karbon. Oleh karena itu, diperlukan adanya inovasi untuk memanfaatkan bakau atau mangrove dan padang lamun dengan cara menanamnya sebagai objek penyerap gas karbon alami. Degradasi dan alih fungsi lahan hutan merupakan tindakan yang dapat mengemisi karbon ke atmosfer bumi dan dapat menyebabkan gas rumah kaca di atmosfer bumi semakin padat. Blue carbon atau karbon biru merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida sehingga bisa memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau atau mangrove, padang lamun, rumput laut, dan ekosistem pesisir sebagai upaya mitigasi dan perubahan iklim tersebut. Ekosistem pesisir mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sedimen secara terus-menerus dalam kurun waktu yang lama. Kemampuan bakau atau mangrove dalam menyerap emisi di bumi mencapai 20 kali dari kemampuan hutan tropis. Terlebih lagi, luasnya kawasan hutan bakau atau mangrove di Indonesia saat ini mencapai 2,9 juta hektar dan menyimpan cadangan karbon 1/3 dari total yang ada di dunia.